Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3573-3575 Bab 3573 Konfusion. Bagaimanapun, Xinyu Hezu memiliki fondasi yang dalam. Jika diduduki oleh Situoling dengan mudah, kedua belah pihak tidak akan menemui jalan buntu selama bertahun-tahun. Meskipun pasukan Situoling memiliki keuntungan pada awalnya, 6 Kaisar Iblis Hezu di Xinyu segera membuat rencana tanggapan. 6 Raja Iblis besar mengumpulkan pasukan masing-masing untuk membentuk pasukan aliansi, dan bersama-sama mereka melawan pasukan Singa Tuoling dan menghancurkan kesombongan sengit pasukan Singa Tuoling. Bagaimanapun, pasukan Situoling datang dari Situoling untuk jarak yang jauh, dan mereka tidak akrab dengan bentuk lahan dan distribusi kekuatan Xinyu Hezu. Tentara almarhum Xinyu Hezu Alliance memiliki keunggulan di bidang asalnya dan membentuk jaring pengepungan melawan tentara Situoling, yang sangat efektif. Pasukan Situoling tidak hanya menderita dari banyak musuh, tetapi juga terjebak sampai mati. Saya tidak dapat menarik bahkan jika saya ingin menarik. 6 Raja Iblis dari Hezu di Xinyu mencapai konsensus dan ingin mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya memusnahkan perbaikan iblis Singa Tuoling. Sepenuhnya memberantas masalah masa depan. Pertempuran sengit berlangsung selama lebih dari setengah bulan, dan situasinya terbalik. Para Situoling Yaosiu mundur dengan mantap, dan pasukan aliansi Niu Hezu Barat menggerogoti pasukan Situoling langkah demi langkah. Mengandalkan sejumlah besar perbaikan setan, pasukan Situoling nyaris tidak membela ofensif pasukan aliansi Xinyu Hezu, tetapi jumlah korban para biarawan jauh melebihi jumlah korban dari pasukan aliansi Xinyu Hezu. 3 Kaisar Iblis Utama, Singa Hijau, Gajah Putih, dan Dapeng, juga terluka parah dalam pertempuran sengit dengan 6 Kaisar Iblis Hezu di Xinyu. Kondisi pertempurannya sangat tragis, dan pasukan Situoling sudah dalam bahaya. Tetapi untuk beberapa alasan, laporan pertempuran yang datang seminggu yang lalu mengklaim bahwa 3 Kaisar Iblis besar dari Singa Hijau dan Gajah Putih Dapeng secara ajaib menunjukkan kekuatan mereka dan memimpin pasukan Singa Unta untuk menembus pengepungan dan penindasan tentara aliansi Xinyu Hezu Alliance dan membunuh Julu di tempat. Raja Iblis, sisanya 5 Kaisar Iblis terluka parah dan melarikan diri. Situasinya terbalik lagi. 3 Raja Iblis dari Singa Hijau dan Gajah Putih Dapeng memimpin pasukan Singa Tuoling untuk mengubah arus, dan pasukan aliansi Xinyu Hezu dikalahkan. Hari ini, pasukan aliansi mundur ke daerah Gunung Berapi di timur Hezu, Xinyu. Situoling menduduki lebih dari setengah Hezu di Xinyu. 3 Kaisar Iblis dari Singa Hijau dan Gajah Putih Dapeng tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk mengejar mereka. Sebaliknya, mereka memimpin pasukan Situoling untuk ditempatkan di daerah Gunung Fuling di tengah Hezu di Xinyu, mengumpulkan sumber daya dengan panik. Membakar, membunuh, dan menjarah, memberi nutrisi akumulasi ketajaman dan persiapkan untuk putaran selanjutnya. Setelah mencari jiwa, Landen Sen mengerutkan kening. Tampaknya situasinya jauh lebih buruk daripada yang saya pikirkan. Dengan kekuatan yang begitu kuat di Xinyu Hezu, dia cacat oleh Situoling dalam waktu sebulan, dan seorang Kaisar Iblis meninggal. Situasi ini agak buruk. Landen Sen menduga bahwa 3 iblis tua di Situoling sebagian besar berbagi buah dari bayi darah yang melarikan diri dari Longevity Mountain, jika tidak mungkin untuk tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tetapi yang mengejutkan Landen Sen adalah bahwa buah darah bayi yang melompat keluar dari Longevity Mountain harus menjadi inkarnasi eksternal dari pohon buah ginseng. 3 setan lama di Situoling sebenarnya memiliki cara untuk menelan inkarnasi eksternal dari pohon buah ginseng untuk mendapatkan kekuatan. Landen Sen merenung dalam waktu lama, dan merasa ada sesuatu yang salah. Inkarnasi eksternal pohon buah ginseng tidak boleh taat. 3 iblis singa Tuoling yang melahap bayi darah memperkirakan bahwa beberapa perubahan telah terjadi pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk mengejar mereka. Landen Sen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, situasi di Xinyu Hezu terlalu kacau sekarang, dan kekuatan bertarung dari 3 iblis di Situoling melonjak, dan ancaman terhadapnya sangat besar. Dia harus meninggalkan tempat ini benar dan salah dengan cepat. Tidak lama kemudian, Raksa Valkyrie telah meruntuhkan seluruh Gunung Chuyun ke tanah, dan hampir semua perbaikan iblis yang paling penting dihancurkan. Jade Raksa berubah menjadi tubuhnya, kemarahannya sedikit tenang, dan dia akhirnya menghembuskan nafas yang tidak menyenangkan. Jade Raksa, kita harus pergi sekarang. Setelah Landen Sen mendesak, dia mengendarai naga hitam bercakar 5 dan terbang menuju utara Gunung Chuyun. Jade Luoxia memiliki keinginannya, dan dengan cepat mengikuti Landen Sen. Landen Sen hanya memberitahu Jade Raksasa tentang informasi yang telah dia pelajari dari pencarian jiwanya. Ketika Jade Raksa mendengar berita kematian Raja Iblis Julu, wajahnya yang cantik juga sedikit berubah warna, merasa luar biasa. Kaisar Iblis Julu berada di peringkat keempat di antara 7 Kaisar Iblis di Hezu, Xinyu, dan kekuatannya tidak lemah, jadi dia akan dibunuh oleh 3 monster tua Situoling. Apakah 3 monster tua menerobos setelah makan buah ginseng? Luo Tianxiang. Yu Luoxia mengerutkan kening. Mustahil.
Landen Sen dengan dingin mendengus, jika mereka benar-benar menerobos Luo Tianxiang, berapa banyak kaisar iblis lainnya di Xinyu Hezu yang memiliki kehidupan untuk melarikan diri. Singkatnya, bahkan jika tiga monster tua di Situoling gagal menerobos, mereka sama sekali tidak dapat memprovokasi mereka. Jika kamu bisa menghindarinya, kamu bisa menghindarinya. Sampai aku meninggalkan Xinyu Hezu, kamu tidak boleh bertindak tanpa izin. Jade Luosha dengan dingin mendengus, tidak ada lagi omong kosong, aku tidak akan sebodoh itu untuk mati. Kamu tahu kamu bodoh, dan kamu tahu itu. Landen Sen tertawa kecil. Kamu bodoh, seluruh keluargamu bodoh. Jika kamu berani menghinaku, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Jade Luosha berubah menjadi amarah, mata dingin menatap Landen Sen dengan keras, ekspresinya hampir membunuh. Bagus. Landen Sen sedikit tertekan, wanita ini benar-benar tidak bisa membuat lelucon. Dia tidak repot-repot memprovokasi Jade raksasa lagi, dan mendesak sepatu bot naga yang naik untuk terbang dengan cepat. Setelah sekitar setengah batang dupa, keduanya tiba di Danau Liu Yue, susunan teleportasi terletak di dasar danau, dan penghalang pertahanan yang cukup solid diletakkan. Jade raksasa melakukan beberapa serangan dengan tidak sabar, tetapi gagal menerobos penghalang. Dapat dilihat bahwa kekuatan pertahanan penghalang itu begitu kuat sehingga seharusnya diletakkan oleh seorang rahib surgawi yang mahir dalam formasi. Biarkan aku yang melakukannya. Landen Sen mendorong raksasa Jade, dan mata iblis suci di tengah alisnya menembakkan seberkas cahaya ungu emas, tepat di tengah penghalang di bagian bawah danau. Pesona itu dipengaruhi oleh cahaya sihir yang padam, dan permukaannya bergolak tajam, dan akhirnya ditusuk oleh cahaya sihir dan mengalahkan celah. Pergilah. Setelah Landen Sen mendesak, dia terbang ke celah. Jade Luosha sangat tidak puas dengan desakan seperti perintah Landen Sen. Dia merasa seperti pengikutnya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia memang tidak berpengalaman seperti Landen Sen. Datang ke pusat arai teleportasi, Jade Raksa akan mengaktifkan arai teleportasi untuk pertama kalinya. Landen Sen berhenti dan berkata, tunggu, jangan buru-buru pergi. Untuk berjaga-jaga, kita masih harus bersiap-siap. Apa yang akan kamu persiapkan? Jade Luosha bertanya. Kamu terbiasa menjadi kaisar iblis, dan lupa untuk berhati-hati. Kali ini aku tidak akan repot-repot mengatakan kamu bodoh. Landen Sen tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, murid ajaib. Tiba-tiba, mata iblis suci di antara alis Landen Sen menembakkan dua kelompok cahaya keemasan ungu, dan dengan cepat membungkus dirinya dan Jade Raksa dengan tegas. Tubuh Landen Sen mulai berputar dan berubah menjadi iblis dengan kepala harimau, dengan dua taring tajam di sudut mulutnya, dan seluruh otot tubuhnya terjalin, seperti pelopor harimau. Jade raksasa berubah menjadi setan manusia kepala beruang, dengan tubuh gemuk dan tinggi, ditutupi dengan rambut hitam tajam seperti paku. Dia adalah pelopor beruang hitam. Berdasarkan kemampuan ilusi yang kuat dari murid sihir, Landen Sen mengubah dirinya menjadi pelopor harimau, dan omong-omong, ia juga mengubah Jade Raksa menjadi pelopor beruang hitam. Bab 3574 Falcons. Arai teleportasi Danau Liu Yue ini dapat diteleportasi ke area pusat Xinyu Hezu, tetapi sekarang bagian tengah Xinyu Hezu telah ditempati oleh pasukan Situoling. Landen Sen tidak bisa menyombongkan diri di garnisun Situoling, jadi dia memikirkan Yi Rong. Hindari singa mata dan telinga Tuoling Yao Xiu. Sejak kekuatan jiwanya melambung tinggi, kemampuan Landen Sen untuk menampilkan murid sihir langit juga meningkat seiring pasang surutnya. Bukan hanya penampilannya yang benar-benar ditiru, tetapi napasnya 9 poin serupa, nyaris tanpa cacat. Bahkan biksu surgawi, sulit untuk mendeteksi petunjuk. Landen Sen berkata dengan puas, itu saja. Jade Raksa, sebelum kita meninggalkan Xinyu Hezu, kamu dapat mempertahankan postur terselubung seperti itu. Ingatlah untuk menahan nafasmu, dan jangan menghancurkan ilusi yang aku berikan padamu. Kekuatan gaib. Itu yang kamu katakan. Jade Luosha mendengus dingin, melihat betapa jeleknya penampilannya setelah perubahannya. Dia sangat marah, tapi dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa. Keduanya mengaktifkan arai teleportasi di bagian bawah danau, dan permukaan arai teleportasi melepaskan sejumlah besar cahaya putih. Segera, Landen Sen dan Jade Luosha diselimuti oleh kekuatan teleportasi, dan mereka diteleportasi pada detik berikutnya. Keciut. Sebuah cahaya putih menyilaukan melintas di depannya, dan Landen Sen dan Yu Luosha muncul di tengah-tengah alun-alun bundar dengan radius 100 li, dan formasi lingkaran besar digambarkan di tanah. Ini bukan poin kunci adalah bahwa pada saat ini, ada sejumlah besar reparator iblis mengenakan baju besi 3 warna berkumpul di sekitar alun-alun, dengan rapi menjaga lingkungan sekitar alun-alun, hampir menghalangi seluruh alun-alun. Landen Sen memandang sekeliling dengan cepat selama seminggu, wajahnya gelap seperti bagian bawah pot, dan yang paling dikhawatirkannya adalah yang terjadi, ini tampaknya adalah garnisun pasukan Situoling. Setelah mereka berteleportasi dari formasi teleportasi Danau Liu Yue, mereka sebenarnya terjebak di kamp musuh. Benar-benar mencengangkan.
Setan di sekitar alun-alun sangat mirip dalam penampilan dan fitur, mereka semua adalah tubuh berkepala elang, dengan sayap di punggung dan baju besi hitam. Secara umum, pasukan Tuoling Singa mengenakan seragam biru, putih dan hitam, sesuai dengan yurisdiksi tiga Raja Iblis Singa dan Gajah Putih. Budidaya iblis berkepala elang ini harus menjadi milik ras di bawah yurisdiksi Kaisar Setan Dapeng. Wajah Yuluosha juga menjadi sangat jelek. Arai teleportasi Danau Liu Yue pada awalnya adalah arai teleportasi non-directional, setelah itu teleport keluar, ia akan segera muncul dalam posisi dengan sedikit kesalahan, tetapi sekarang mereka diteleportasi ke dalam formasi melingkar ini. Formasi skala besar yang digambarkan di alun-alun ini haruslah formasi tertutup yang dibangun oleh pasukan Si Tuoling. Satu-satunya penggunaan formasi ini adalah untuk memblokir teleportasi ruang angkasa, para biksu yang mencegat paksa yang melakukan teleportasi ruang dalam jarak tertentu. Formasi ini antara langkah Si Tuoling juga untuk mencegah penguasa abadi surgawi di Xinyu Hezu menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Justru karena keberadaan, pemblokiran formasi ini, Landen Sen dan Jade Luosha yang telah diangkut dari Danau Liu Yue dicegat secara paksa dan dipindahkan ke alun-alun ini. Landen Sen dan Jade Luosha tiba-tiba berteleportasi ke alun-alun, yang segera menarik perhatian sejumlah besar setan. Telah melihat Tiger Pionir. Pernah melihat Pionir Black Bear. Menyaksikan para penanam iblis di sekitar alun-alun membungkuk dan memberi hormat, mereka mengira Landen Sen dan Jade Luosha sebagai pelopor macan dan pelopor beruang hitam. 389 Raja Iblis dari Si Tuoling tidak diketahui oleh semua orang di daerah Si Tuoling. Semua perbaikan iblis Si Tuoling harus memberi hormat ketika mereka melihat Raja Iblis. Ini juga merupakan aturan sejak zaman kuno. Jade raksasa diam-diam bersuka cita, meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu memang berkat kewaspadaan cerdas Landen Sen. Jika bukan karena Landen Sen yang menyamar sebelum teleportasi, saya takut dia akan menderita musuh dari semua pihak, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Landen Sen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada pembudidaya surga di sekitar alun-alun. Dia diam-diam menghela nafas lega. Dia mempelajari aksen perintis harimau, dan berteriak keras, siapa biksu yang bertanggung jawab di sini? Segera, seorang pemimpin bertanduk emas pertama dari puncak abadi bumi segera berjalan di alun-alun, dan para penggarap iblis di sepanjang jalan dengan sadar memberi jalan ke jalan setapak. Pemimpin puncak abadi tanah segera mendatangi Landen Sen dan Yuluosha, dan dengan penuh hormat menggenggam tinjunya sebagai tanggapan, kembali ke pelopor macan, inilah pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi pengecualian di sini. Saya tidak tahu apa yang dimiliki perintis macan. Instruksi. Agar tidak mengungkap ketidakadilannya, Landen Sen hanya bisa membatasi, saya memiliki transmisi informasi penting dengan Pionir Black Bear, dan level Anda terlalu rendah untuk menyebarkan berita. Katakan, siapa Raja Iblis yang bertanggung jawab atas area ini? Di mana sekarang? Raja Iblis yang memerintah tempat ini adalah pelopor elang. Kami dan para pembudidaya, suku Falcon, di bawah komando pelopor elang, patriark klan kami, pelopor elang berada di kamp besar di sisi timur. Pemimpin itu buru-buru menunjuk kamp di sisi timur hutan. Ada total 389 ras besar di Si Tuoling, Falcon adalah salah satunya, dan patriark adalah pelopor elang. Landen Sen telah mencari jiwa dari penggarap iblis abadi bumi di Si Tuoling. Dia masih tahu pengetahuan dasar. Itu adalah pelopor elang, yang berada di peringkat paling bawah di antara semua Raja Iblis Si Tuoling. Hanya basis budidaya Tianxian awal tidak cukup. Takut. Dia terus bertanya, apakah hanya ada satu pelopor Raja Iblis Raja Wali dalam 100.000 li ini? Pemimpin itu mengangguk dan berkata, ya. Sekarang perang telah berhenti untuk sementara waktu, Kaisar Iblis Dapeng mengirim pionir elang untuk memimpin klan Falcon kami untuk menjaga pinggiran barat Gunung Fuling, berpatroli setiap hari, dan selalu waspada terhadap musuh-musuh eksternal. Dalam beberapa kata, Landen Sen menguasai informasi utama. Lokasi di mana dia dan Jade Raksa sekarang adalah pinggiran barat Gunung Fuling. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, 3 monster tua singa hijau dan Dapeng Gajah Putih yang memimpin pasukan singa Tuoling juga ditempatkan di Gunung Fuling, tempat ia dan Jade Raksa berada sangat dekat dengan 3 monster tua Si Tuoling. Bukan hal yang baik. Ketika Landen Sen memikirkan langkah selanjutnya, Jade Luosha tiba-tiba memprakarsai sebuah transmisi kepadanya. Nama keluarga itu adalah Sen. Ada sebuah arai teleportasi jarak jauh yang tersembunyi di Gunung Fuling, yang dikatakan dapat dipindahkan ke lokasi manapun di Hezu, Xinyu. Jika Anda bisa meminjam dengan susunan teleportasi itu, kita dapat sepenuhnya menghindari semua ancaman. Mata Landen Sen berbinar, kalau begitu, jangan buru-buru memimpin, 3 monster tua di Si Tuoling untuk saat ini tidak dapat memahami keberadaan kita. Seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menyelinap ke Gunung Fuling. Tidak. Gunung Fuling dulunya merupakan tempat dari Kaisar Iblis Scorpiono. 1 di Hezu, Xinyu. Aku hanya mendengar bahwa gunung ini memiliki susunan teleportasi jarak jauh, tapi aku tidak tahu di mana susunan teleportasi itu. Yu Luo sebarkan suara dengan cemberut. Landen Sen mengerutkan kening, ini adalah masalah besar.
Jika Anda mencari tanpa pandang bulu, akan ada terlalu banyak gerakan, yang pasti akan membangkitkan kecurigaan para biksu Situoling. Murid-murid ajaib Lenden Sen hanya bisa menipu para beku pada tahap awal dan pertengahan dari keabadian surgawi, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan mata para beku pada tahap akhir dari para dewa abadi, dan mereka mungkin menunjukkan kaki mereka. Kalau begitu, kamu masih harus mencari seseorang untuk menanyakan situasi ini, kata Lenden Sen melalui transmisi suara. Siapa yang kamu cari? Jade Luosha bertanya. Siapa lagi yang bisa memulai dengan pelopor elang itu? Karena orang ini adalah Raja Iblis yang bertanggung jawab atas patroli, dia seharusnya memiliki lebih banyak informasi daripada Raja Iblis biasa. Setelah Lenden Sen memutuskan, dia berkata kepada pemimpin perbaikan iblis di depannya, kamu cepat-cepat membawaku ke pelopor elang. Ya, dua perintis, silakan ikut dengan saya. Pemimpin itu dengan cepat menanggapi, dan kemudian membawa Lenden Sen dan Yuluosha ke perkemahan di sisi timur hutan. Bab 3575 Tengguang Mobile Array. Di luar alun-alun, ada berbagai pos penjaga menara yang tinggi, serta bangunan kamp bertumpuk yang kuat, yang dikelilingi oleh batasan kuat. Sejumlah besar biksu berpatroli di pegunungan dan hutan, dan beberapa binatang roh dan burung melayang di langit, dan mereka dijaga dengan ketat. Di tengah-tengah kamp, ada sebuah bangunan yang menyerupai tenda, seperti sebuah kamp besar sementara, yang agak sederhana dan kasar. Pada saat ini, Eagle Pionir sedang minum-minum dan bersenang-senang di kamp, dengan lengannya di sekitar dua biarawati iblis yang setengah tertutup oleh pakaian, dan beberapa penari cantik di bawahnya, bernyanyi, menari dan bermain musik, sangat bahagia. Setelah pemimpin formasi pengecualian penjaga membuat pemberitahuan di kamp, Eagle Pionir bergegas keluar, dan menertawakan Lenden Sen dan Jade Raksa di luar kamp, hahaha, perintis harimau. Datang dengan pionir Black Bear, Yingmo telah ketinggalan jauh untuk menyambut. Pelopor elang bahkan tidak menyadari bahwa Lenden Sen dan Jade Raksa telah mengubah wajah mereka. Murid sihir surgawi Lenden Sen dianggap berjasa. Lenden Sen pura-pura tersenyum dan berkata, Hu juga diperintahkan untuk pindah ke Gunung Fuling, lewat di sini, memikirkannya atau datang untuk menyapa elang pelopor. Kamu sopan. Dua saudara laki-laki, tolong. Elang perintis bersemangat, dan dengan hormat mengajukan permintaan. Perintis macan dan perintis beruang hitam berada di peringkat tengah dan atas di antara banyak Raja Iblis di Situoling, dan status mereka jauh lebih tinggi daripada Raja Iblis setengah di bagian bawah peringkat. Pionir Eagle sebenarnya tidak mengerti mengapa Pionir Tiger dan Pionir Black Bear datang untuk mengunjungi diri mereka sendiri. Anda tahu, ada juga rantai penghinaan di antara Raja-Raja Iblis, dan Raja-Raja Iblis yang berperingkat lebih tinggi akan membenci Raja Iblis yang lebih rendah dalam peringkat, dan meremehkan untuk bergaul dengan mereka. Hari ini dapat dianggap sebagai matahari yang keluar dari barat, Eagle Vanguard memutuskan untuk menyanjung Tiger Vanguard dan Black Bear Vanguard, dan memiliki hubungan yang baik dengan dua saudara besar ini. Memasuki camp, Eagle Pionir menepuk telapak tangannya, dan para penari cantik yang masih bermain dan bernyanyi dengan cepat membentuk barisan, dan membuat gerakan ke arah Lenden Sen dan Yuluosha yang memasuki camp, selamat datang di Pionir Tiger dan Pionir Black Bear. Ying Yan Yan memiliki suara yang menawan dan suara yang manis. Eagle Pionir tersenyum dan menunjuk ke kelompok keindahan ras iblis, dua kakak laki-laki, ini adalah keindahan cantik yang dikumpulkan oleh adik lelaki selama bertahun-tahun. Mereka bagus dalam penampilan dan kultivasi. Mereka cukup hebat dalam meniup, bermain dan bernyanyi, dan bahkan di tempat tidur. Anda lihat. WHO ambil saja. Kulit Lenden Sen seperti biasa, dan Jade Luosha terdengar mual. Saya tidak memiliki kekurangan kecantikan. Saya menunggu untuk mengunjungi Eagle Pionir, hanya untuk menanyakan sesuatu. Humo membicarakan hal-hal, dan dia tidak pernah suka diganggu oleh orang luar, jadi tolong minta Eagle Pionir untuk menghindari keindahan ini. Lenden Sen tersenyum. Tahu. Melihat mulut buruk Lang-Lang, Ying Xianfeng berkata dengan malu, maaf, dua kakak laki-laki, kelompok penari saya jelek dan tidak bisa masuk ke mata kedua kakak laki-laki itu, dan saya akan menawarkan sesuatu yang lebih baik suatu hari nanti. Lagi pula, Eagle Pionir segera mengambil semua penari. Jade Luosha melambaikan tangannya untuk meletakkan lapisan kedap suara dan isolasi kesadaran spiritual untuk mencegah orang luar menjelajah. Saya tidak tahu berita apa yang ingin ditanyakan oleh kedua kakak lelaki itu, adik lelaki itu tahu segalanya, kata Ying Xianfeng dengan ekspresi senang. Melihat bahwa Eagle Vanguard sangat masuk akal, Lenden Sen tidak lagi terlalu khawatir, dan dengan belak-belakan berkata, Black Bear Vanguard dan saya belum berada di garis depan, dan kita tahu sedikit tentang hal itu. Saya mendengar bahwa ketiga Raja Iblis menunjukkan kekuatan besar di medan perang. Jelaskan untuk saya satu atau dua. Ketika Lenden Sen benar-benar mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu, Eagle Pionir sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia berbicara tanpa henti. Deskripsi Eagle Pionir tidak berbeda dengan informasi yang sebelumnya diperoleh oleh Lenden Sen, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa tiga monster tua di Situoling telah menelan darah bayi yang diperoleh sebelumnya.
Karena pihak kita menang, mengapa kita tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk mengejar dan melenyapkan pasukan yang tersisa di Xinyu Hezu? Landon Sen terus bertanya. Eagle Vanguard menjelaskan, bukannya mereka tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk mengejarnya, tetapi ketika tiga kaisar iblis utama Singa Biru dan Gajah Putih dan Dapeng memimpin pasukan untuk mengejar gunung yang merebak, mereka berbalik, dan aku tidak tahu mengapa mereka tidak bisa terus mengejarnya. Tiga kaisar iblis membutuhkan pemulihan karena konsumsi yang berlebihan dalam perang, dan mereka mundur ke Gunung Fuling. Landon Sen dengan penasaran bertanya, mengapa tiga kaisar iblis mundur ke tempat yang sangat jauh dari Gunung Fuling? Bukankah ini memberi pasukan yang tersisa di Xinyu Hezu kesempatan untuk bertahan hidup? Eagle Pionir berbisik, sebenarnya, masalah ini melibatkan beberapa rahasia, tetapi saya mendengar bahwa setelah tiga Raja Iblis menelan buah ginseng, mereka memperoleh semacam kemampuan anti langit, yaitu, mereka dapat menyerap energi di urat bumi untuk mendapatkan aliran kekuatan yang mantap. Menyerap energi vena bumi. Hati Landon Sen bergerak, pohon buah ginseng sebelumnya juga memiliki kemampuan ini. Eagle Pionir mengangguk dan berkata, ya. Gunung Fuling adalah wilayah dengan sumber daya paling melimpah di Hezu, Xinyu. Tiga kaisar iblis yang ditempatkan di sini, tampaknya ingin menyerap energi tanah di sini, sehingga dapat memperkuat diri mereka sendiri, dan menunggu kehancuran dalam pertempuran berikutnya. Xinyu sisa-sisa Hezu dikalahkan. Ternyata ketiga kaisar iblis itu benar-benar bijaksana dan seni bela diri. Ketika Landon Sen mengatakan ini, dia tidak ingin menyeberang ke air berlumpur ini. Bahkan Jade Raksasa punya rencana untuk meninggalkan Xinyu Hezu. Setelah berkeliling, Landon Sen bertanya, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa ada arai teleportasi ultra jarak jauh di Gunung Fuling. Saya bertanya-tanya apakah arai teleportasi ini dapat digunakan untuk memproyeksikan pasukan dalam perang berikutnya. Eagle Pionir Long alis-alis satu lift, seperti yang diharapkan dari Big Brother Tiger, berita Anda benar-benar terinformasi. Adik kecil, saya hanya belajar bahwa ada arai teleportasi jarak jauh di Gunung Fuling beberapa hari yang lalu. Namun, arai teleportasi adalah tengkuang pindahkan arai dari periode dewa terkini. Meskipun jarak teleportasi cukup jauh, paling sedikit kurang dari 10 orang dapat diteleportasi pada suatu waktu, dan tidak mungkin untuk mengirim pasukan keluar. Landon Sen menghela nafas dan berkata, ada sangat sedikit formasi teleportasi yang tersisa dari era dewa yang dihormati. Humo memiliki beberapa penelitian tentang formasi kuno, tetapi ingin melihat seluruh formasi. Saya tidak tahu di mana formasi teleportasi itu. Eagle Pionir seharusnya diam, tetapi untuk menyenangkan Tiger Pionir, dia tersenyum dan berkata, Big Brother Tiger benar-benar mencoba-coba dalam pertempuran, saya benar-benar mengaguminya. Tengguang Move Array ada di Fuling Sandong. Selatan di bagian bawah gunung, jika Anda memiliki kesempatan, kakakku memang bisa pergi dan melihat, tetapi saat ini perang belum berakhir, susunan teleportasi harus dilarang. Landon Sen diam-diam sangat senang ketika akhirnya dia keluar. Selama dia bisa menyelinap pergi dengan arai mobilitas tengguang, dia akan benar-benar aman. Landon Sen dan Ying Xianfeng berbicara dengan santai, berperilaku seperti teman lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, terutama untuk melumpuhkan Ying Xianfeng dan menghindari kecurigaan. Lang Xianfeng mengira dia telah memeluk pahanya, wajahnya penuh senyum, dan dia memanggang Landon Sen dan Yuluosha secangkir. Saya juga berharap bahwa dua saudara lelaki yang lebih tua akan merawat adik lelaki itu di masa depan. Pembicaraan yang bagus. Landon Sen paling jago bertindak saat itu juga, minum-minum dengan Eagle Pionir. Setelah mengobrol sebentar, Landon Sen secara acak menemukan alasan, dan meninggalkan Daying bersama Jade Luosha, dan bergegas ke kaki gunung di sebelah tenggara Gunung Fuling.